Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan dosen yang saya hormati. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Septi Larissa, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan presentator kedua. Selanjutnya Hafiz Anugrah Gusmat sebagai presentator pertama. Selanjutnya yaitu Rachel Nur Hanifah sebagai presentator ketiga. Selanjutnya Suci Marfira sebagai presentator keempat. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pantun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pantun anak. Pantun merupakan jenis puisi tradisional yang terdiri dari 4 baris dengan ciri khas sampiran dan isi yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Pantun anak mengangkat tema masa kecil dengan keceriaan dan pesan-pesan moral. Saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur pantun anak. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Dalam karya sastra atau seni merujuk kepada elemen internal yang membentuk karakteristik karya tersebut, seperti tema, alur, dan tokoh. Tema mencerminkan pesan utama, alur menggambarkan rangkaian peristiwa, dan tokoh merupakan karakter sentral dalam pengembangan alur. 2. Unsur ekstrinsik. Di sisi lain, merujuk kepada elemen yang bersumber dari luar struktur karya sastra, termasuk unsur-unsur tambahan yang dapat memberikan konteks lebih luas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang peranan dan fungsi pantun anak. Yang pertama yaitu menghibur dalam secara resmi atau pertemuan. Yang kedua, memperkaya bahasa dengan struktur dan gaya bahasa khas. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai sebagai pedoman hidup. Yang keempat, menyampaikan pendidikan tentang kehidupan, norma sosial, dan bahasa Melayu. Yang kelima, digunakan sebagai bentuk penghormatan dalam berbagai acara. Yang keenam, dianggap sebagai bentuk seni musik untuk mengekspresikan perasaan dan memberikan kesan mendalam. Yang ketujuh, menjaga kearifan lokal dan budaya Melayu sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang fungsi pantun anak. Yang pertama, menghibur dalam berbagai acara adat. Yang kedua, mendidik tentang moral dan tata krama. Yang ketiga, yaitu mengekspresikan pesan-pesan sosial. Yang keempat, yaitu menjadi bagian dari seni sastra tradisional Indonesia. Yang kelima, yaitu merawat warisan budaya Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri pantun. Nah, pantun memiliki beberapa karakteristik yang khas. Yang pertama terdiri dari 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 atau 12. Yang kedua yaitu baris kedua dan keempat cenderung berirama. Nah, yang ketiga yaitu struktur sajak yang digunakan adalah ABAB. Yang keempat yaitu biasanya mengandung sampiran pada baris pertama dan kedua, serta isi pada baris ketiga dan keempat. Nah, yang kelima yaitu pantun seringkali menyimpan makna ganda dan pesan yang tersirat. Yang keenam yaitu unsur kiasan sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara elegan dan penuh kreativitas. Struktur pantun anak. 1. Sampiran. Sampiran adalah bagian awal pada baris 1 dan 2 dalam pantun yang berfungsi untuk membentuk rima. Biasanya bagian ini tidak berhubungan dengan isi pantun, tetapi ada yang berhubungan. 2. Yaitu isi. Adalah bagian yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Letaknya pada 2 baris terakhir, yaitu 3 dan 4. Berikutnya adalah jenis-jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun biasa adalah pantun yang memiliki struktur yang sama dengan pantun pada umumnya. Memiliki 8-12 suku kata setiap barisnya dan terdiri dari 4 baris. Contoh, pagi hari makan lumpia basah, dapat bonus kue lapis, hati ini semakin resah, melihat dompet semakin tipis. Berikutnya adalah pantun kilat atau karmina, adalah pantun yang memiliki struktur yang lebih pendek dari pantun pada umumnya. Karmina dapat terdiri dari 2 baris dan memiliki suku kata kurang dari 8 suku kata setiap barisnya. Contoh,
Kayu lurus dalam semak, mengaku kurus tapi banyak lemak. Akan melanjutkan membahas materi tentang jenis-jenis pantun. Yang ketiga yaitu ada jenis pantun panjang atau talibun. Pantun panjang atau talibun memiliki jumlah baris lebih dari 4 dan selalu berjumlah genap. Contohnya, pergi ke pasar waktu subuh, perginya sama Pak Tua. Pak Tuanya menjual asbes. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berbakti juga pada orang tua supaya jadi anak yang sukses. Yang keempat ada pantun berkait. Pantun berkait adalah teks yang berisi beberapa pantun yang saling terkait. Satu selokan minimal terdiri dari 2 pantun. Pantun memiliki keindahan dalam rima atau persesuaian bunyi, dan sampiran digunakan untuk memperindah persajakan. Contohnya, jalan-jalan bersama Om Dik-Dik, naik motor milik si Ojan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Ojan, pergi ke pasar membeli nanah. Jenis-jenis pantun yang lainnya yaitu seperti pantun bersukacita, pantun berdukacita, pantun jenaka, pantun perkenalan, pantun beribah hati, pantun berceraian, pantun berkasih hati, pantun agama, pantun adat, dan pantun nasihat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi, maka kami membuka sesi tanya jawab dan penambahan materi di forum diskusi yang berada di e-learning UNP. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.